Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam Zoom ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Udah pada makan siang semuanya? Sudah, Bu. Jangan tidur siang dulu ya. Iya, Bu. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya ya, Nak. Mana nih ketua kelasnya nih? Ayu aja lah mimpin doanya ya, Nak. Iya, Bu. Siapa ini yang mau mimpin doa nih? Saya, Bu. Ketua kelasnya pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Kosma, ketua kelas. Baiklah, Ibu mau absen dulu ya. Tolong dengerin namanya. Ibu mau absen. Muhammad Fahmi Nasution. Hadir, Bu. Juwita Suhardi. Juwita ada, Nak? Mungkin terkendala jaringan, Bu. Oh ya. Chandrini Faiza Ananda. Terkendala jaringan ya ini ya. Musim hujan soalnya. Rizka. Hadir, Bu. Indah Lestari. Hadir, Bu. Hamidah Pasaribu. Hadir, Bu. Vera Hastini. Vera, ada Vera? Oke, Vera hadir ya. Yuda Agusti Matondang. Yuda, ada Yuda? Hadir.
Hadir ya Yuda ya. Risdiana, Hadir, Bu. Ayuh Indah Lestari, Hadir, Bu. Sandra Monika, Hadir, Bu. Raudatul Husna, oh iya Raudatul Husna, izin dia ya sakit. Erlinda Marita Pulungan, Erlinda hadir, Bu. Fauziah Ramawati, Fauzia hadir, Bu. Baharuddin, Bahar nggak masuk ya? Bahar belum masuk ya. Tolong diingetin sama Bahar ya. Sebi Angela, Bu Aura Elnisa, Bu. Sebi Angela, oh ya, Bu Aura Elnisa. iya nak hadir. Hadir ya Aura. Hadir, Bu. Baik. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, adapun tujuan kita belajar tentang keanekaragaman hayati ini, nantinya anak ibu dapat atau mampu mendeskripsikan apa itu keanekaragaman hayati, mampu mendeskripsikan apa itu keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum materi ini berlanjut, kemarin kita sudah belajar materi tentang jamur ya, Nak. Ibu mau dari salah satu anak ibu untuk menyampaikan kesimpulan atau ringkasan dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang materi jamur. Ibu mau salah satu dari antara kalian, Ibu mau Juwita yang menyampaikan ya, Nak, boleh ya? Menyampaikan kesimpulan ringkasan dari materi sebelumnya. Juwita, ada Juwita? Juwita nggak ada ya di Zoom. Siapa ini yang mau menyampaikan materi kesimpulan atau ringkasan materi sebelumnya? Saya, Sebelum kita lanjut untuk materi selanjutnya, siapa? Bu. Baiklah. Baiklah, kesimpulan materi dari minggu lalu tentang jamur. Jamur merupakan kingdom yang tersendiri yang setara dengan tumbuhan tinggi. Ciri-cirinya struktur tubuh uniseluler atau metaseluler. Dinding sel dari zat kitin tidak memiliki klorofil hingga hidupnya bersifat heterotrof atau parasit atau saprofit. Hidup pada lingkungan yang sedikit asam. Tubuhnya tersusun atas hifa yang membentuk jaringan miselium dan tubuhnya reproduksi jamur dengan melalui pembentukan spora vegetatif dan spora generatif. Spora vegetatif dibentuk tanpa melalui peleburan inti dan plasma, sedangkan pembentukan dengan spora generatif diawali oleh peleburan inti dan plasma yang sering disebut dengan konjugasi. Berdasarkan jenis sporanya, jamur dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina.
Ditinjau dari perannya, ada jamur yang menguntungkan, misalnya dimakan untuk membuat makanan, untuk membuat obat-obatan. Ada pula yang merugikan karena menyebabkan penyakit, misalnya dermatomikosis. Jamur yang belum diketahui reproduksinya seksualnya dimasukkan ke dalam deuteromycotina, tetapi setelah reproduksi generatifnya diketahui akan dikeluarkan dari kelompok deuteromycotina. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Wah, bagus sekali ya, Rizka, penyampaiannya jelas. Terima kasih, Anak. Baik, Bu. Selain dari Rizka, Ibu mau juga ini ada nanya lagi untuk seputar materi kita selanjutnya. Pasti kan udah ada ini yang belajar di rumah, rajin ini anak Ibu semua ini belajar di rumah. Sebelum materi kita lanjut ini kan pasti udah belajar ya di rumah. Jadi Ibu mau ada nanya lagi selain dari Rizka. Ibu mau Yuda dulu, Yuda Ibu tanya dulu Yuda. Mana nih Yuda? Siap hadir, Bu. Jadi Yuda, Ibu nanya boleh kan Yuda? Yuda ada berapa tingkatan keanekaragaman hayati itu Yuda? Yang saya ketahui itu keanekaragaman hayati itu ada tingkatan, yaitu karena keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem, Bu. Itu saja, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Bagus ya. Jadi memang tingkatan keanekaragaman hayati itu memang ada 3. Yang pertama keanekaragaman hayati gen, keanekaragaman hayati, keanekaragaman ekosistem. Satu lagi nih terakhir mau Ibu tanya lagi, ada siapa lagi ya di sini? Nggak ada nih yang bersedia. Bu, aku mau ditanya gitu. Nggak ada. Bu, tunjuk aja ya. Sebi Angela dulu. Ibu tanya. Iya, Bu. Ini rajin ini nampaknya, udah belajar ini di rumah dia. Sebi Angela, apa itu ekosistem? Ekosistem itu, Bu, interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Jadi, dalam ekosistem itu terdapat biotik dan abiotik. Sekelompok ekosistem darat pada sebuah benua yang mempunyai struktur dan fisionomi vegetasi yang sama yang membentuk bioma. Mungkin itu, Bu. Benar ya yang dibilang sama Sebi. Jadi ekosistem itu merupakan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, terima kasih ya Sebi. Masuklah kita pada materi hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati, di mana tujuan dari kita belajar keanekaragaman hayati ini nanti, Ibu mau anak Ibu dapat mendeskripsikan keanekaragaman hayati, dapat mendeskripsikan keanekaragaman hayati di Indonesia.
Keanekaragaman hayati terbangun oleh 3 tingkatan keanekaragaman, yaitu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman gen timbul karena ada perbedaan struktur gen yang mengekspresikan sifat-sifat berbeda, perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat satu spesies pada individu sejenis menimbulkan, yaitu namanya variasi. Perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat pada individu yang berbeda spesies menimbulkan keanekaragaman lebih mudah kita kenali daripada keanekaragaman gen. Adanya perbedaan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem. Macam-macam keanekaragaman hayati. Jadi tahu ya, keanekaragaman itu macam-macamnya. Jadi ada 3. Yang pertama ini Ibu jelaskan, keanekaragaman gen. Di next PPT-nya Fahmi. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Perbedaan ciri-ciri yang mencakup bentuk, penampilan, serta sifat pada individu dalam satu spesies itulah yang dinamakan variasi. Variasi ditimbulkan oleh perbedaan struktur dan susunan gen atau genotip. Sifat-sifat individu yang tampak dan dapat dikenali dari luar disebut fenotip. Individu dalam satu spesies yang menunjukkan perbedaan ciri-ciri disebut varietas. Keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Perbedaan struktur gen dalam kromosom menimbulkan variasi. Variasi merupakan perbedaan bentuk, kenampakan, sifat antara individu dan satu spesies. Contoh lain misalnya pada tanaman padi, Oryza sativa. Banyak variasi sifat yang kita temukan, mulai dari ukuran bulir, cita rasa, ketahanan terhadap penyakit, aroma nasinya ketika udah dimasak itu kan beda-beda aromanya, maupun umur produktifnya. Adanya perbedaan ciri-ciri antar individu dalam satu spesies menunjukkan adanya keanekaragaman gen. Selanjutnya, keanekaragaman jenis. Perbedaan ciri antar individu berbeda spesies menunjukkan adanya keanekaragaman jenis. Perbedaan ciri pada individu berbeda spesies lebih mudah dikenali daripada perbedaan ciri antar individu dalam satu spesies. Perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat yang terdapat pada individu-individu yang berbeda jenis menunjukkan adanya keanekaragaman jenis. Perbedaan ciri-ciri antar individu berbeda spesies akan lebih mudah kita kenali daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Perbedaan bentuk dan penampilan dan sifat juga dapat ditemukan pada contoh tumbuhan itu kelapa, pinang, dan sawit. Keanekaragaman jenis juga terdapat pada mikroorganisme seperti pada Rhizopus sp dan Saccharomyces sp. Rhizopus sp tubuhnya multiseluler menghasilkan zigospora sebagai spora seksual. Adapun Saccharomyces sp merupakan jamur tanpa hifa, uniseluler, berkembang biak dengan membentuk tunas. Macam-macam keanekaragaman hayati selanjutnya. Yang ketiga itu keanekaragaman ekosistem.
Ekosistem merupakan kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri atas benda-benda hidup dan komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Dalam tiap ekosistem terdapat komponen abiotik dan komponen biotik yang berbeda-beda. Perbedaan komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan salah satu faktor terbentuknya keanekaragaman hayati. Komponen abiotik meliputi letak menurut garis lintang dan garis bujurnya atau latitude, ketinggian tempat atau altitude, iklim, kelembapan, suhu, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Adapun komponen biotik meliputi organisme hidup termasuk produsen, konsumen, detritivor, maupun dekomposer. Secara garis besar, di muka bumi ini terdapat dua macam ekosistem besar, yaitu ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem darat mencakup beberapa macam bioma, antara lain bioma gurun atau padang pasir, bioma padang rumput atau savana, bioma hutan basah atau hutan hujan tropis, bioma hutan gugur iklim sedang, bioma taiga, dan bioma tundra. Bioma gurun atau padang pasir, jenis tumbuhan terbatas seperti kaktus, perdu, didominasi oleh daratan pasir, intensitas cahaya matahari sangat tinggi, curah hujan yang sangat rendah, perbedaan suhu siang dan malam sangat besar, terdapat di Afrika, Amerika Utara, Asia, dan Australia. Bioma padang rumput atau savana didominasi oleh berbagai jenis rumput, beberapa jenis pohon atau perdu, curah hujan lebih tinggi, hewan-hewan herbivora sangat melimpah, diikuti beberapa jenis karnivora terdapat di Australia, Asia Selatan, Amerika, dan Afrika. Bioma hutan hujan tropis didominasi oleh pohon-pohon besar, berdaun lebar dan lebat, penghasil kayu yang utama di samping beberapa jenis liana dan epifit. Curah hujan sangat tinggi dan tersebar sepanjang tahun. Keanekaragaman tumbuhan sangat tinggi. Banyak hewan-hewan arboreal, vertebrata, dan invertebrata. Terdapat di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, dan Australia Timur. Bioma hutan gugur iklim sedang didominasi oleh pohon-pohon berdaun lebar yang menggugurkan daunnya pada musim dingin dan dapat mencapai tinggi 30-40 meter. Beriklim sedang, hujan turun pada musim panas dengan musim dingin yang ekstrim. Hewan-hewan memiliki aktivitas bermusim terdapat di Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, dan Amerika Timur. Bioma taiga didominasi oleh tumbuhan konifer, keanekaragaman jenis tumbuhan sangat rendah, terdapat di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Bioma tundra didominasi oleh tumbuhan lumut, lumut kerak, dan pohon yang kerdil, terdapat di daerah sekitar kutub atau daerah pada ketinggian di atas 2.500 meter. Adapun ekosistem perairan dapat dikelompokkan berdasarkan aliran airnya dan berdasarkan kadar garamnya atau salinitas. Menurut aliran air, ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem perairan mengalir atau lotik. Air secara terus-menerus bergerak sesuai dengan dinamika aliran air. Distribusi nutrisi lebih merata dibandingkan dengan ekosistem perairan tidak mengalir, misalnya itu sungai. Ekosistem perairan tidak mengalir atau lentik. Tidak ada aliran air secara dinamis, distribusi nutrisi kurang merata, misalnya danau, rawa, kolam, waduk, dan bendungan, dan lainnya sebagainya. Adapun menurut
salinitasnya ekosistem perairan dibedakan menjadi 3, yaitu ada ekosistem air tawar, kadar garam rendah, dipengaruhi iklim dan cuaca daratan, penetrasi cahaya matahari kurang, misalnya danau, kolam, waduk, bendungan, dan lain-lainnya. Ekosistem air, laut, kadar garam tinggi, tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. Daratan, penetrasi cahaya matahari relatif lebih tinggi, misalnya laut. Ekosistem air tawar, kadar garam rendah, dipengaruhi iklim dan cuaca daratan, penetrasi cahaya matahari kurang, misalnya itu ada danau, kolam, waduk, bendungan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati Indonesia. Kalau tadi kita bahas keanekaragaman hayati di seluruh dunia, ini dia ada keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar, tidak kurang dari 25.000 spesies tumbuhan berbunga tumbuh dengan baik di Indonesia, 3.000 jenis diantaranya anggrek. Sebagai negara dengan bioma hutan hujan tropis, memungkinkan tumbuh suburnya berbagai pohon penghasil kayu, sekitar 400 jenis kayu meranti dari keluarga besar Dipterocarpaceae dengan nilai ekonomis yang tinggi terdapat di Indonesia. Hutan di Indonesia juga menyimpan tidak kurang dari 35.000 jenis lumut dan alga, sekitar 6.000 jenis tumbuhan dan satwa domestik asli Indonesia telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan keperluan lainnya. Dari sekitar 38.000 spesies ikan yang ada di dunia, sekitar 9.500 spesies atau 25% hidup di perairan Indonesia. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hewan. Lebih tepatnya manfaat keanekaragaman hayati dari hewan gitu nih. Dari potensi keanekaragaman hayati hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani, baik dimanfaatkan dagingnya maupun susunya. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mengolah lahan pertanian seperti kerbau, sapi, dan gajah. Di beberapa daerah di Indonesia ada yang memanfaatkan kuda dan lembu sebagai alat transportasi tradisional. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati dari tumbuhan. Banyak potensi dari kekayaan keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makan pokok. Berbagai varietas padi banyak ditanam kepentingan swasembada pangan. Tanpa varietas padi banyak ditanam untuk tanpa meninggalkan jenis umbi-umbian, jagung, sagu, maupun ketela sebagai alternatif bahan makanan pokok pengganti beras atau non-beras. Pemenuhan kebutuhan protein dan lemak nabati dapat diperoleh dari beberapa jenis kacang-kacangan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan penyediaan bahan industri minyak goreng. Seiring dengan makin menipisnya deposit minyak bumi, sekarang mulai dirintis pengembangan tanaman jarak untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel sebagai alternatif pengganti bensin dan solar. Beraneka ragam tanaman, buah, dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan. Berbagai jenis tanaman obat, terutama dari keluarga Zingiberaceae, akar, dedaunan, maupun biji-bijian sudah banyak dibudidayakan untuk
praktik hidup atau untuk keperluan penyediaan bahan baku industri jamu dan farmasi. Manfaat keanekaragaman hayati dari mikroorganisme. Beberapa jenis makanan dan minuman tradisional Indonesia dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Jamur Saccharomyces sp sangat diperlukan dalam fermentasi minuman beralkohol. Demikian pula jenis Aspergillus sp membantu proses fermentasi tape. Beberapa jenis jamur dan bakteri yang menghasilkan antibiotika, pembuatan susu asam atau yogurt, maupun nata, sejenis jelly untuk campuran minuman, juga melibatkan bakteri. Nah, itulah tadi dia pemaparan sekilas dari materi kita hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Sampai di sini, anak-anak Ibu paham kan, Nak? Paham, Paham Bu. kan, Nak? Ngerti lah ya, udah pinter-pinter ini, udah belajar. Untuk selanjutnya, Ibu Ibu mau ngasih tugas ke kalian, yaitu tugas kelompok. Tadi juga udah Ibu kirim filenya ke WA grup, udah Ibu kirim. Terus pembagian kelompoknya juga udah kita bagi kemarin. Bisa dilihat ya, Nak, di grup WA, dicek siapa teman-temannya, siapa teman-teman kelompoknya. Di situ di buku itu ada di halaman berapa tadi buku? Di halaman 60 sampai 661, di situ ada soal-soal latihan, itu dikerjakan, didiskusikan sama teman-teman kelompoknya yang udah Ibu bagi. Nah, Ibu kasih waktu selama 15 menit ya, Nak. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Dimulai dari sekarang, boleh diskusikan sama teman-temannya, boleh dimatikan kameranya, nggak apa-apa. Nanti selesai dikerjain, baru nanti kita diskusikan sama-sama. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, satu lagi ya, ini nanti soal-soal latihannya dikirim ke Ibu dari file ke WA group, dikirim ya nanti ya, Nak, masing-masing kelompok. Jangan lupa. Iya, Bu.
Waktu pengerjaan 15 menitnya udah habis ya, Nak. Jadi dikirim ke via WA grup ya. Udah pada siap kan, Nak, tugasnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Terus yang ini semuanya. Jangan lupa cantumin nama-nama teman-temannya, nanti nggak ada nilainya, mau nilainya 0. Nggak mau kan? Jangan lupa cantumin nama-nama teman-temannya. Nah, setelah sudah kita pelajari materi keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati Indonesia tadi, Ibu yakin anak-anak Ibu udah paham lah ya, udah pandai, udah pintar-pintar semua, udah paham lah itu pasti. Jadi Ibu selain ngasih tugas sama kalian tadi, Ibu mau nanya sama masing-masing kelompok, perwakilan aja ya 1 orang. Boleh kan, Nak? Boleh, Bu. Bu. Bu mulai ya pertanyaannya ya, Nak. Pertanyaan untuk kelompok pertama. Jadi pertanyaannya itu, Nak, mana nih kelompok pertama? Jadi, Saya, Nak, Bu. coba jelaskan ciri utama keunikan keanekaragaman jenis. Berikan contohnya. Untuk kelompok kedua, pertanyaannya itu ada, dengerin ya kelompok 2 ya. Apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem? Udah kelompok 2? Udah, Bu. Udah tahu pertanyaannya? Apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem? Itu untuk pertanyaan kelompok 2 ya, Nak ya. Selanjutnya kelompok 3. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan itu pertanyaan untuk kelompok 3. Mau Ibu kasih waktu lagi nih. Ngejawabnya apa mau dijawab langsung. Karena pandai-pandai nih semua ini. Gimana? Nah, gimana semuanya? Langsung jawab ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, silahkan kelompok pertama. Saya izin menjawab, Bu. Dengan nama siapa? Kenapa ketawa? Namanya Indah Lestari Ritonga, Bu. Nah, silahkan Indah memaparkan jawabannya. Pertanyaannya, coba jelaskan ciri utama keunikan keanekaragaman jenis. Lalu berikan contohnya.
Nah, ciri utama keunikan keanekaragaman jenis adalah dari spesies atau jenis yang beraneka ragam tersebut yang berasal dari benua atau marga yang sama. Dapat juga berasal dari famili atau keluarga yang sama. Nah, penampakan fisik dari spesies atau jenis yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis ini juga relatif sama, meskipun terdapat perbedaan yang menjadi ciri khas pada setiap spesies. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Indah. Jawabannya bagus ya, Nak ya. Perwakilan kelompok 2 siapa nih yang mau jawab? Saya Bu Lisdiana. Oh, Lisdiana. Ngantuk Lisdiana? Jangan ngantuk lah, Nak. Sikit lagi nih, udah mau habis jam kita. Ini. Ya Bu, soalnya Silahkan tadi mau Ibu jawabannya, bilang Nak. apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Jawabannya, misalnya itu ekosistem sungai untuk pengairan, tempat hidup beberapa jenis makhluk hidup seperti ikan dan beberapa jenis tumbuhan. Baru yang kedua itu ekosistem terumbu karang, tempat hidup berbagai jenis ikan, bisa juga untuk wisata air. Baru ada yang ketiga, itu ekosistem hutan bakau, mencegah abrasi dan juga tempat tinggal berbagai jenis ikan. Itu Bu jawabannya. Makasih. Terima kasih kembali, Lisdiana. Bagus jawabannya, Nak. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Siapa perwakilan? Silahkan memaparkan jawabannya, Nak. Baiklah, saya Fauzia Rahmawati, perwakilan dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya tadi jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki biodiversitas tinggi. Nah, yang pertama itu Indonesia terletak di wilayah tropis dengan kondisi iklim 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, serta intensitas sinar matahari yang merata sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana kondisi ini menyebabkan isolasi geografis bagi makhluk hidup, sehingga terdapat pulau-pulau yang memiliki spesies-spesies khas, dan tidak terdapat pada pulau lainnya seperti atau spesies endemik. Yang ketiga, wilayah Indonesia terbagi atas 2 zona, yaitu Asia dan Australia, sehingga spesies makhluk hidup ini merupakan peralihan di antara wilayah tersebut. Nah, yang keempat yaitu kondisi laut di Indonesia sangat beragam sehingga terumbu karangnya itu yang terdapat di laut Indonesia itu juga sangat luas dengan segala jenis ikan maupun hewan. Sudah, Bu. Terima kasih kembali, Fauzia Rahmawati. Bagus ya, Nak, jawabannya. Masing-masing kelompok semua jawabannya bagus-bagus, karena anak-anak Ibu kan pintar-pintar. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi, dan Ibu pun juga udah memaparkan materi kita hari ini, juga ada diskusi, ada tanya jawab. Siapa ini yang mau menyimpulkan materi pada pertemuan kita hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati? Saya, Bu. Siapa ini namanya, Nak? Sebi, Bu. Sebi. Silahkan, Sebi. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati itu terbangun oleh 3 tingkatan keanekaragaman. Yang pertama, keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem.
Terus keanekaragaman gen itu timbul karena adanya perbedaan struktur gen yang mengekspresikan sifat-sifat yang berbeda. Perbedaannya itu mulai bentuk, penampilan, dan sifat satu spesies pada individu sejenis yang akan menimbulkan variasi. Lalu perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat pada individu yang berbeda spesies itu akan menimbulkan keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis itu yang lebih mudah untuk kita kenali daripada keanekaragaman gen. Adanya perbedaan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem akan menimbulkan keanekaragaman ekosistem. Lalu ada dua ekosistem utama di bumi. Yang pertama ada ekosistem darat atau terestrial, dan yang kedua ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem darat itu dia mencakup beberapa bioma. Jadi menurut aliran airnya, ekosistem perairan itu dibedakan menjadi ekosistem perairan mengalir dan ekosistem perairan yang tidak mengalir. Sedangkan menurut salinitasnya, ekosistem perairan itu dibedakan menjadi ekosistem air tawar, terus ekosistem air laut, dan ekosistem air payau. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu baik dari keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme itu memiliki arti yang besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Tapi perlu upaya pelestarian baik secara in situ maupun ex situ. Nah, pelestarian secara in situ itu merupakan pelestarian keanekaragaman hayati pada habitat aslinya. Sedangkan pelestarian secara ex situ itu pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Bagus sekali ya, Sebi Angela, pemaparan kesimpulan dari materi kita hari ini. Segitu aja dari materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati tadi. Nanti Ibu mau ngasih apa ya, Nak? Mau ngasih tugas lagi di rumah. Itu seputar pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu tentang materi virus ya, Nak ya. Nanti Ibu share di grup tugasnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu semakin menjadi anak-anak yang pintar. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajarannya di rumah, ya Nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sampai ketemu di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.